kita mendapatkan kabar baik dari negara kita tercinta. Dan ini datang langsung dari pemerintah. Apakah ini benar? Is this news is good? Ya, katanya banyak banget berita yang ngasih tahu kalau misalkan Kemenaker atau Kementerian Tenaga Kerja itu sudah melarang syarat good looking, tinggi badan di lowongan kerja. Bahkan di beberapa berita itu nggak cuma good looking dan juga tinggi badan, melainkan sampai batas usia. Apakah benar kita sekarang kalau misalkan ngelamar kerja bener-bener sudah tidak ada syarat-syarat yang seperti itu? Anyway, selamat datang di Ngopi Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Dan di video ngopi kesempatan kali ini gue ingin menyebarkan berita baik yang datang dari pemerintah, sekaligus kita bakal coba buat cross check apakah berita ini benar-benar nyata. Is this real or ada terms and condition? Apakah ada kondisi-kondisi tertentu yang pada akhirnya ngebuat judul berita ini terkesannya angin segar, tapi ada hal lagi yang harus kita concernin gitu ya. Jadi berita video ngopi ini gue ambil dari beberapa sumber. Yang pertama dari Detik Finance dengan judul Kemenaker larang syarat good looking tinggi badan di lowongan kerja. Terus kemudian dari Kompas dengan judul Kemenaker larang syarat penampilan dan batas usia di lowongan kerja, dilarang diskriminasi. Terus kemudian Detik Education dengan judul resmi lowongan kerja dilarang syaratkan penampilan menarik hingga tahan ijazah. Dan yang terakhir itu merupakan kita ngelihat langsung dari sumbernya, surat edarannya seperti apa. Jadi kita bakal sama baca bareng-bareng ya beritanya apa, karena gue agak sedikit menghela napas ketika gue udah baca beritanya sampai lengkap gitu. Meskipun ini salah satu langkah yang baik dari pemerintah, udah ada surat edaran yang muncul kalau misalkan para pembuat lowongan pekerjaan sudah tidak dianjurkan untuk membuat syarat-syarat seperti itu. Lewat Detik Finance dikasih tahu kalau misalnya katanya Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker kembali mengingatkan soal larangan diskriminasi dalam proses rekrutmen kerja. Beberapa persyaratan seperti harus berpenampilan menarik, pencantuman minimal tinggi badan hingga status pernikahan resmi dilarang gitu ya. Ini ironi banget, soalnya berita baik dari Kementerian Tenaga Kerja ini justru agak terpendam dengan kasus korupsi yang memang sedang terjadi di lingkungan Kemenaker sendiri, yaitu Wakil Menteri Ebenizer. Ya, jadi larangan ini udah digodok dari bulan Mei dan baru aja rame lagi di bulan September, soalnya surat edarannya udah rilis. Nah cuman ketika gue search di Twitter justru yang lebih banyak diberitain kalau misalnya kita search kata Kemenaker itu bukan surat edaran tersebut, melainkan kasus korupsi yang sedang terjadi kepada wakil menterinya. Ini KPK bongkar komunikasi Noel Ebenezer minta motor dem. Terus kemudian ada lagi tuh berita dari teksi dari media ya, 28 Mei. Ini pada akhirnya mungkin respon yang ngebuat Kemenaker sendiri buat surat edaran ya. Jadi hal ini sesuai terbitnya lewat surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M6HK ya .04V 2025. Kemenaker menegaskan bahwa dalam proses rekrutmen perusahaan wajib fokus ke kompetensi, bukan hal-hal yang diskriminatif. Sebutkan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya ada syarat good looking dan tinggi badan. Pasti ini pekerjaan-pekerjaan yang emang biasa ditempatin di front gitu ya. Kayak misalkan bartender, terus ya teller bank, terus beberapa pekerjaan-pekerjaan yang emang langsung berhadapan sama konsumen gitu ya. Jadi sebenarnya ada atau tidaknya syarat ini ya, kalau misalnya gue boleh skeptis, sebenarnya para pencari kerja itu diseleksi lagi secara tidak langsung meskipun gak ada syarat lowongan kerja good looking gitu ya. Tapi nanti pada akhirnya lewat tahapan-tahapan tertentu itu bakal disaring lagi tuh meskipun gak ada syarat seperti ini gitu ya. Maksud gue dengan adanya syarat good looking dan tinggi badan ya, justru menurut gue itu membantu biar orang-orang tuh gak mencoba untuk mendaftarkan dirinya kepada lowongan pekerjaan tersebut, biar gak terlalu capek dalam buat CV ataupun langsung ngirimin gitu ya lokernya. Jadi jatuhnya kalau misalnya pada akhirnya ini dihilangin juga harusnya sih nggak terlalu ngefek. Cuman balik lagi kita harus apresiasi langkah dari pemerintah, terutama Kementerian Tenaga Kerja ya. Rekan akar masih ingat lowongan kerja dengan syarat-syaratnya kayak berpenampilan menarik, tinggi badan minimal, atau bahkan harus single? Tenang, sekarang udah. Nah kalau harus single itu aneh jelas. Itu beda cerita menurut gue. Tenang, sekarang udah ada aturan baru yang banjir keadilan lewat surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M6HK 04V 2025. Perusahaan wajib fokus ke kompetensi, bukan hal yang diskriminatif ya, tegas Kemenaker lewat unggahan video di Instagram Kemenaker hari Jumat 19 September 2025. Biasanya pekerjaan yang emang membutuhkan syarat kalau misalkan mereka masih single itu punya mobilitas yang sangat amat tinggi atau ditempatkan di cabang
yang jauh dari pusat peradaban gitu loh. Jadi harus merasakan ditatar dulu gitu ya di kantor-kantor cabang, baru pada akhirnya boleh nikah di sana. Kayak gitu ya. Untuk mencatatkan syarat minimal usia masih diperbolehkan, namun Kemenaker mengingatkan bahwa hal tersebut harus jelas alasannya dan mengikuti peraturan yang berlaku. Lewat paragraf ini jadi beberapa berita-berita yang bilang kalau misalkan batas usia juga udah dilarang, itu ternyata kurang benar ya. Soalnya masih tetap boleh, tapi emang harus ada alasannya sendiri. Perusahaan nggak boleh lagi memberikan syarat yang diskriminatif dalam rekrutmen kerja. Jadi persyaratan yang nggak relevan dalam pekerjaan seperti warna, usia tertentu, dan status pernikahan resmi dilarang. Kedua soal usia masih boleh ada batasan, tetapi harus jelas alasannya dan sesuai aturannya. Nggak boleh asal-asalannya. Padahal kalau misalnya kita lihat dari respon publik gitu ya, banyak diantara mereka semua yang justru terganggu dengan aturan batas usia dibanding berpenampilan menarik atau tinggi badan. Karena apa? Karena ya semua orang juga butuh pekerjaan. Meskipun usia itu udah lebih dari 23 atau bahkan 25 tahun. Ya biasanya pekerjaan-pekerjaan di bidang manajemen trainee dan masih banyak lagi. Ya, katanya di sini juga ketiga, aturan ini juga menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama, yakni rekrutmen harus berdasarkan kompetensi bukan keterbatasan fisik. Tujuannya agar proses rekrutmen lebih adil, objektif serta membantu mengurangi pengangguran. Ini harusnya udah ada nggak sih, apalagi waktu zaman-zamanan pemerintah buat CPNS gitu ya, udah ada lowongan disabilitas, dan beberapa teman-teman gue gitu ya yang emang ada disabilitas sendiri itu bahkan ngelamar di sana lebih gampang buat nyari kerjanya gitu. Isi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan. Surat yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yasirli itu menyebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip non-diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga, ada beberapa poin penting yang menjadi perhatian pemerintah seperti dijelaskan di bawah ini. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Pemberi kerja dilarang melakukan diskriminasi atas dasar apapun dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Persyaratan usia dalam proses rekrutmen tenaga kerja hanya dapat dilakukan jika ada kepentingan khusus dengan ketentuan sebagai berikut. Nah ini yang dikasih tahu ya sebelumnya, umur. Untuk pekerjaan atau jabatan yang memiliki sifat atau karakteristik yang secara nyata mempengaruhi kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan dan tidak boleh berdampak pada hilangnya atau berkurangnya kesempatan dalam memperoleh pekerjaan. Larang diskriminasi dan ketentuan persyaratan usia dalam proses rekrutmen tenaga kerja sebagaimana tersebut di atas berlaku sama kepada tenaga kerja penyandang disabilitas. Oke. Dari berita ini sebenarnya nggak ada yang bermasalah gitu ya. Benar-benar dikasih tahu kalau misalkan tinggi badan dan juga berpenampilan menarik itu sudah dianjurkan untuk dilarang. Tapi ada berita dari Kompas gitu ya yang justru ngebuat gue. Jadi di paragraf terakhir Kompas disebutkan kalau misalkan ini merupakan surat edaran diterbitkan pada 28 Mei 2025. Ternyata ini udah ada di bulan Mei, ya bukan bulan September. Dan ini sifatnya masih berupa imbauan kepada gubernur untuk dapat diterapkan di wilayah provinsi masing-masing. Ya, lo harus bisa bedain antara himbauan ya, surat edaran sama peraturan menteri. Ya, atau regulasi gitu ya. Kalau misalnya himbauan doang kagak ada batasan hukum, setahu gue sih, akan koreksi gue kalau misalnya gue salah. Ya gue bukan ahli di bidang ini, tapi gue coba buat cari tahu sendiri gitu ya, bersumber dan juga nanya ke GPT. Jadi kalau misalkan surat edaran katanya masih belum terikat dengan hukum. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang emang melanggar, ya itu cuman sanksi etika dan juga norma doang. Tapi kalau misalkan udah jadiin regulasi ya, udah dijadiin peraturan pemerintah atau peraturan menteri segala macam, baru ada hukumnya. Jadi meskipun pada akhirnya banyak banget berita mengabarkan kalau misalnya ini angin baik, angin segar gitu ya, tapi kalau misalnya ini masih berupa surat edaran, belum ada hukum yang mengikat peraturan ini, jadi sama aja bohong gitu. Ada beberapa perusahaan mungkin yang masih bandel untuk ngebuat syarat seperti ini. Untuk kedepannya surat edaran tersebut bisa saja ditingkatkan ke regulasi yang lebih mengikat sehingga dapat menimbulkan sanksi kepada yang melanggarnya. Seperti itu guys, ternyata berita mengenai larangan syarat penampilan dan batas usia di lowongan kerja. Selalu ada terms and conditions setiap kali ada berita baik dari negara kita tercinta gitu ya. Agak sedikit sedih gitu ya, tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan lu baca beritanya sampai lengkap, lu bakal tahu kalau misalnya ini informasi mungkin yang masih butuh polesan biar seenggaknya ini beneran jadi peraturan, dan biar seenggaknya pemerintah nggak seakan-akan kayak cuman ngasih kabar padahal masih sama aja gitu kondisinya. Kalau misalnya menurut gue sendiri ya, opini gue, menurut gue ada atau tidaknya syarat good looking dan tinggi badan itu nggak dipermasalahkan gitu. Yang bermasalah kalau misalkan udah ada syarat batas usia.
batas usia ini yang menurut gue jadi perbincangan hangat orang-orang, karena masih banyak orang yang butuh pekerjaan meskipun usianya udah di atas 24 sampai 25 tahun. Masih banyak orang-orang yang butuh pekerjaan yang layak tapi terbatas sama batasan usia. Ya, bahkan di surat edaran yang emang masih belum jadi peraturan sendiri pun masih memperbolehkan lowongan kerja untuk menggunakan syarat batas usia. Sedih gak sih? Ya, jadi itu aja informasi yang bisa gue sampaikan terkait adanya kabar baik dari negara kita tercinta ini. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Untuk menutup video ngopi ini, gue bakal coba buat ngebacain berita yang gue tunggu di Facebook ya. Dimana berita ini gue cross check ternyata dari Tribun. Tapi juga ada nih berita dari aslinews.id. Katanya terlanjur tak bawa bekal, siswa TK menahan lapar dibanding makan ayam menu MBG yang bau tak sedap. Sedih ya. Ya maksudnya ini akhirnya nggak dimakan, tapi ini udah jadi anggaran gitu loh. Ini siapa yang harus bertanggung jawab kalau misalnya pada akhirnya makanan itu nggak dimakan, terus habis udah basi, terus habis itu ya terbuang sia-sia. Kan kalau misalnya dipakai untuk anggaran pendidikan gitu ya, beasiswa anak gitu, nggak ada tuh berita-berita kayak gini. Paling kalau misalnya pada akhirnya ada berita yang emang ya menyepelekan anggaran gitu, bahkan sampai merugi negara, itu bisa jadi tindakan korupsi ya nggak sih. Tapi kalau misalnya MBG kita nggak tahu ini apa yang bisa dihukum gitu loh. Ya, belum lagi kalau misalnya kita ngebahas tentang berita keracunan gitu ya per tanggal 24 September 2025. Sepahit-pahitnya sih gue berdoa kalau misalkan jangan sampai ini baru jadi evaluasi, baru aja dicari siapa yang bermasalah ketika ada penerima yang meninggal gitu. Nah, coba menjalik jangan sampai seperti itu gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak udah mendengarkan Yaping gue selama beberapa menit. Jangan lupa buat likes dan thank you banget udah selalu nonton video ngopi. Silahkan koreksi gue kalau misalnya gue salah, dan gue tunggu tanggapan kalian di kolom komentar. So, terima kasih banyak. Sampai jumpa.